Jadi itu Allah tuh bisa jadi ya kayak hadirkan kegagalan, ya, hadirkan kesulitan, itu tuh adalah pertanda dari Allah bahwa Allah tuh sayang sama kita, Allah tuh ingin menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Perkara Iman, TH Jabar, siap hijrah, siap istiqomah. Nah, sekarang kita mau membahas perihal yang seringkali diresahkan dan dipikirkan oleh kebanyakan orang nih, Mak. Tentang apa, Lan? Overthinking. Nah, biasanya anak-anak Gen Z nih sering banget overthinking gitu, Mak. Nah, kira-kira bagaimana sih Islam memandang fenomena overthinking yang sering dialami oleh generasi muda saat ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, overthinking. Over kan berarti itu berlebihan, ya kan? Iya. Sedangkan thinking adalah pikiran. Berarti overthinking ini adalah berpikir secara berlebihan. Nah, berpikir berlebihan ini sebenarnya kan bisa terjadi karena banyak hal ya. Terutama mungkin ada yang sedang punya masalah, ya, atau mungkin ada yang sedang merasa bingung, atau bahkan ada juga yang sering kali merasa cemas. Nah, akhirnya timbullah overthinking ini. Dan overthinking ini ya seharusnya nggak usah ada pikiran yang harus kita pikirkan berlebihan gitu. Karena overthinking ini bisa merugikan diri kita, bisa merugikan keimanan kita juga. Dengan kita berpikir berlebihan, ya, apalagi kita berpikir berlebihan tentang masa depan, itu sama saja dengan kita tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi jadi kayak keimanan kita tuh kayak terganggu. Gitu. Bisa bikin kita futur itu. Lalu overthinking juga, ya. Ini teh buang-buang waktu. Iya sih. Ya, buang-buang waktu ya. Jadi mari kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita yakin kepada Allah ataupun kita selalu berprasangka baik kepada Allah ya, insya Allah ya, overthinking itu nggak akan ada. Kan bukankah Allah itu tergantung bagaimana prasangka hambanya, ya kan? Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, otomatis Allah pun pasti akan memberikan hal-hal baik ke depannya untuk kita. Gitu. Jadi kayak gitu. Masa depan gak usah dikhawatirkan. Ayo kita ikuti aja jalannya, kita ikuti aja alurnya. Yang terpenting kita menjalani itu sesuai dengan syariat. Gitu. Overthinking seringkali menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Bagaimana cara kita mengatasi perasaan negatif ini dengan berpegang pada ajaran Islam? Ya, ini tadi kembali ke husnuzon. Ya, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin selama ini seringkali berpikir bahwa besok gimana ya gitu. Besok aku harus gimana ya jalanin hari esok, misalnya kayak gitu ya. Kadang kan ada kayak gitu. Misalnya kayak hari ini kita punya masalah. Nah, masalah yang hari ini tuh tetap kita pikirkan sampai malam, bahkan kita memikirkan besoknya bagaimana. Contohnya, kita punya masalah di tempat kerjaan. Ya. Dari masalah ini akhirnya malam itu terus aja dipikirin sampai pagi, berpikirnya gimana ya besok aku kerja, sedangkan besok aku ketemu lagi orang tersebut yang punya masalah dengan kita. Nah, sebenarnya ini tuh nggak perlu mikirin itu. Ya besok mah besok aja gitu. Karena hari ini dan esok itu beda. Ya kan? Hari ini dan besok itu beda. Jadi yang dimana kita intinya ayolah selalu kuatkan keimanan dengan senantiasa berhusnuzon. Terus juga kita kuatkan keimanan dengan rukun iman, yaitu apa? Percaya dengan takdir Allah. Gitu. Iya, percaya dengan
Takdir Allah, kalau kita percaya dengan takdir Allah ya, baik buruknya takdir dari Allah, kalau kita percaya, pasti kita nggak akan memikirkan itu. Kita pernah melewati hari-hari yang begitu sulit, yang begitu buruk, misal gitu ya. Tapi kita bisa melewatinya kan. Jadi ketika kita menemui hal itu lagi, nggak perlu dipikirin, yakin aja kita bisa melewati itu lagi. Gitu. Toh kita sudah melewati badainya kan. Berarti kalau ada badai lagi di depan, ayo terobos aja badainya. Yakin aja ya. Yakin aja. Insya Allah. Tapi kan fase menerima orang itu beda-beda ya, Mak. Iya. Nah, gimana biar kita nggak berlarut dalam fase denial itu, biar kita lebih cepat menerimanya gitu daripada denialnya gitu. Gimana, Mak? Lebih cepat menerima takdirnya Takdirnya, itu, ya. takdir hidup kita. Iya. Sebelum kita lahir ke dunia ini, 70.000, bahkan mungkin 50.000 ya, 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, seluruhnya ajal, jodoh, rezeki, itu kan termasuk dari takdir ya. Itu kan sudah ditentukan sama Allah. Bahkan perjalanan-perjalanan hidup kita pun itu kan semuanya sudah dicatat, ada kan, dicatat. Jadi kita harus meyakini rukun iman itu agar kita bisa mudah menerima. Kalau kita sudah meyakini rukun iman yang 6 ya. Jadi gitu. Jadi intinya kalau kita udah yakin dengan rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya terimalah takdir dari Allah itu. Itu kan kayak apa ya? Kalau kita sekarang nggak nerima takdir, kita akan sulit memang menerima itu. Ya. Memang pikiran orang beda-beda ya, penerimaan orang memang beda-beda. Ada yang mudah menerima, ada yang susah menerima. Ya intinya itu aja, kalau kita ingin mudah menerima segala takdir dari Allah, kita yakini aja. Jodoh, maut, itu semua sudah digariskan oleh Allah. Maut aja yang namanya takdir, kan kita nggak akan pernah bisa kayak melawan. Kita juga nggak akan pernah bisa kayak menunda gitu kan ya. Nanti dulu aku belum siap, nggak bisa kan? Bisa. Nah itu dia. Jadi kan itu harus diyakini juga kan itu kan. Berarti kita harus benar-benar mendalami dulu arti iman itu sendiri ya. Mungkin mari kita pelajari kembali rukun iman yang ada 6 itu. Nah, Mak, perbandingan sosial media seringkali menjadi pemicu overthinking. Nah, bagaimana sih kita dapat menggunakan sosial media secara bijak tanpa terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat? Tentunya sesuai dengan ajaran Islam gitu. Ya, kita tuh kalau memang mau mengikuti sosial media ya, mungkin sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa kayak nerima keadaan kita sekarang. Pasti akan terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang kita lihat di sosial media, yang akhirnya menjadikan kita overthinking, ya kan? Itulah yang dimana sosial media itu bukan patokan kita untuk melihat bahwa orang itu bahagia, ataupun sosial media itu bukan patokan untuk kita melihat, membandingkan orang lain. Enggak. Kita ya kita, mereka ya mereka. Iya, makanya gunakan sosial medianya itu coba untuk yang baik. Jangan banyak-banyak lihatnya kayak gitu, atau mungkin lihat orang masya Allah ya jodohnya gitu ya kayak gitu. Nah itu jangan kayak gitu, itu akhirnya nanti akan jadi overthinking. Atau mungkin melihat orang bikin konten yang mesra-mesraan dengan suaminya ataupun dengan pasangannya, sampai akhirnya kita berpikir, aku pengen banget nih punya suami kayak gitu, aku harus nih punya kayak gitu. Dan akhirnya ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, kita mendapatkan suami yang tidak seromantis yang ada di sosial media, akhirnya apa? Kecewa kan. Itulah, jangan kayak gitu. Jadi kenapa di sini ya, sebelum kita menggunakan sosial media, sebelum kita membuat akun sosial media, bisa gitu ya, itu pentingnya kuatkan niat. Bikin sosial media itu untuk apa? Toh kita tuh semuanya ya yang ada pada diri kita, semua yang kita kerjakan di dunia ini, semua yang kita lakukan di dunia ini, bahkan barang-barang yang kita punya, akun sosial media yang kita punya itu akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi
jangan sampai kita punya sosial media hanya untuk melihat konten-konten yang sebenarnya itu tidak pantas kita lihat ya. Kita gunakanlah untuk yang baik. Kita lihat konten-konten dakwah gitu ya. Mungkin ide-ide gitu ya, ide-ide aku pengen nih berdakwah lewat sosial media gitu dengan cara seperti ini gitu. Itu mungkin seperti itu lebih baik daripada kita harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sosial media. Kan sosial media itu dunia maya. Yang artinya berarti dunia maya itu dunia yang enggak sesuai dengan mata kita. Karena bisa jadi ya di belakangnya itu mereka kayak gimana, kita kan nggak tahu. Ya kan? Bukankah kita melihat orang itu jangan hanya dilihat dari sosial medianya? Ya, Karena kadang sosial media itu menipu ya. Kan namanya dunia maya. Dunia tipu-tipu. Ya, betul kayak gitu. Ya. Nah, ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya, berarti kan perasaan cukup atas apa yang ada dalam diri sendiri itu juga kan berkaitan ya. Nah, bagaimana kita dapat menerapkan konsep qanaah atau merasa cukup dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi kebiasaan overthinking itu? Jadi ini tentang rasa syukur. Rasa syukur. Kalau kita bisa bersyukur, berarti kita akan selalu cukup. Ya kan? Ya. Kan kalau kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, baik itu hal yang kecil, sedikit aja nikmat Allah yang dikasih ke kita, tapi kita bisa bersyukur, pasti akan merasa cukup. Kita bekerja, dapat gaji sedikit, ya, tapi kita bisa mensyukuri gaji sedikit itu, akhirnya alhamdulillah kan, merasa cukup. Makanya kan kata Ustadz Adi Hidayat yang dimana kalau kita minta ke Allah, minta untuk dicukupkan, mau pergi umroh dicukupkan, ya, mau beli mobil dicukupkan, mau beli rumah dicukupkan, intinya seperti itu. Mau sedekah juga kita dicukupkan. Jadi kan sikap qanaah itu terlahir dari rasa syukur kita. Kalau kita merasa merasa selalu bersyukur kepada Allah ya, insya Allah overthinking itu pun nggak akan ada. Jadi hayu bersyukur mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Jangan hanya sekarang kita berfokus ya dengan nikmat-nikmat besar. Terkadang kan kita manusia seperti itu kan ya, dikasih nikmat sekarang padahal ya nikmat kita bisa hidup saat ini, ini adalah nikmat yang memang wajib banget disyukuri. Jadi kita jangan sampai berpatok dengan masalah yang kita punyai sehingga kita lupa atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita hitungnya begini, satu hari kita sedih, bisa jadi seminggu kita bahagia, ya kan? Tapi kalau kita mau berfokus dengan kesedihan yang cuma satu hari ini, yang seminggu ini, kita akan lupa. Nggak ada lah jadinya namanya syukur itu nggak ada di situ. Karena apa? Karena terlalu berfokus dengan kesedihan. Makanya itu kan di zaman sekarang ini generasi muda banyak sekali yang galau. Karena apa? Karena ini mereka lebih menggalaukan hal-hal yang dimana kayak ya sedikit lah ya, mungkin mereka gagal nikah, galau ya gitu ya. Terus atau mungkin mereka belum ditemukan dengan jodohnya, galau. Padahal ya bisa jadi kegagalan yang ia dapatkan itu adalah bukti dari rasa cintanya Allah kepada dia. Allah ingin menjaga dia sehingga Allah gagalkanlah daripada nanti setelah menikah. Jadi itu Allah tuh bisa jadi ya kayak hadirkan kegagalan, ya, hadirkan kesulitan, itu tuh adalah pertanda dari Allah bahwa Allah tuh sayang sama kita, Allah tuh ingin menjaga kita. Jadi jangan hanya fokus dengan galaunya itu, jangan dengan kegagalannya itu. So kita ambil hikmah. Kalau kita bisa ambil hikmah ya, insya Allah kita nggak akan galau, nggak ada lagi overthinking. Tenang ya Itu iya akan tenang. Tadi kan seperti yang ditanyakan tadi ya, bahwa overthinking tuh sering menimbulkan perasaan cemas dan khawatir yang berlebih gitu. Iya. Nah, dan katanya zikir dan doa itu merupakan salah satu cara untuk menenangkan hati.
Tapi bagaimana sih kita dapat memilih zikir dan doa yang tepat untuk mengatasi overthinking itu? Ini kan sebaik-baik overthinking itu adalah kita berpikir bagaimana ya nanti kita meninggal. Intinya mah ya sebaik-baik overthinking itu adalah mengingat kematian, mengingat bagaimana kita setelah kematian itu. Dan yang pastinya ya, ketika kita mengingat hal-hal itu, lidah kita pasti akan berzikir. Misal astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan walaupun mungkin kita memikirkan hal selain daripada itu, pastinya kan kita harus sadar bahwa di mana bisa jadi Allah tuh menunda segala keinginan kita ataupun segala doa-doa kita karena Allah tuh pengen ngelihat kita lebih bersabar lagi kan. Dan mungkin ya doa-doa kita itu terhalang karena banyaknya dosa kita. Jadi agar dosa kita itu berkurang, coba minta ke Allah, ya Allah, jika doaku saat ini Engkau tunda karena dosa-dosaku, tolong ya Allah ampunilah dosa-dosa aku. Dan agar Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, tentunya kita lebih banyak untuk mengucapkan ataupun mengucapkan kalimat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sok sebanyak-banyaknya. Kan itu zikir yang paling singkat itu astagfirullahalazim. Kan kalau lidah kita sudah terbiasa dengan mengucap astagfirullahalazim, bahkan mungkin kita mau jatuh aja pun pasti kan astagfirullahalazim. Kaget astagfirullahalazim. Nah, dari zikir itulah insya Allah kan dosa-dosa kita nanti Allah kurangi gitu ya. Mungkin dosa kita tuh nggak akan dihapuskan seluruhnya. Karena namanya kita manusia masih hidup, masih sering lalainya. Bertambah lagi. Tapi kan dengan zikir itulah kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, mengurangi dosa-dosa kita, gitu deh gitu. Ya, jadi ganti ya overthinkingnya ya. Jangan overthinking karena galau-galau soal jodoh lagi. Jodoh itu, niat perihal jodoh ya. Jodoh itu nggak akan kemana kok. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita bertemu dengan seseorang, kapanpun itu waktunya, dimanapun ia berada, sejauh apapun jaraknya, pasti akan dipertemukan di waktu yang tepat. Jangan khawatir. Ini bukan tentang siapa cepat dia menikah, gitu kan? Siapa cepat dia menikah enggak, tapi tentang ya siapa yang tepat menemukan seseorang yang nantinya akan menjadi pendamping hidup. Bukan hanya pendamping hidup ya kita memintanya kan, pendamping sampai nanti sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Sekarang sok ayo persiapkan diri dulu. Persiapkan diri untuk dilamar oleh seseorang dan persiapkan diri untuk dilamar oleh malaikat maut, karena nanti akan ada dua hal yang akan datang kepada kita yang pastinya ini tuh kayak nggak tentu ya, nggak tentu mana duluan. Kalau semisalnya jodoh kita datang duluan adalah malaikat maut, setidaknya Masya Allah ketika kita memperbaiki diri selama penantian itu nantinya akan menjadi kebahagiaan untuk kita di akhirat sana. Iya, karena kita sudah mempersiapkannya kan untuk dijemput oleh malaikat maut itu. Sedangkan nih sekarang kita hanya berfokus memperbaiki diri untuk bertemu dengan jodoh yang di dunia, hingga akhirnya kita lupa. Wah, ada itu tuh yang mungkin dalam satu hari itu kan 70 kali menemui kita dalam satu hari. Ya, itu tuh yang lebih ininya, yang lebih pentingnya. Soal jodoh jangan khawatir lah, insya Allah akan dipertemukan di waktu yang tepat pastinya. Nah, dari jawaban-jawaban tadi kan kunci dan arahnya tuh ke percaya aja ke Allah gitu kan. Iya. Itu kan masuk juga ke positive thinking ya, Mak. Berpikiran positif. Nah, tentunya Islam mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif.
Tapi bagaimana kita dapat mengubah pola pikir negatif yang seringkali menjadi penyebab overthinking gitu, Mak? Jadi overthinking negatif kita buang jauh-jauh. Kita ganti dengan overthinking yang positif, yaitu overthinkingnya lebih banyak mengingat kematian. Kita ganti overthinkingnya yang tadinya kita terlalu mengkhawatirkan akan masa depan kita ganti dengan kita mengkhawatirkan bagaimana kehidupan kita setelah di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Dengan memperbanyak muhasabah gitu ya. Karena kalau kita hanya overthinking memikirkan masa depan, tenang, masa depan kita tuh sudah diatur sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Udah diatur itu entah itu ada bahagianya, ada sedihnya berapa lama gitu. Itu semua udah diatur kok gitu ya. Kita serahkan aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekarang ini lebih baik kita perbanyak muhasabah, perbanyak hisab diri kita. Karena Umar bin Khattab berkata, ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat nanti. Jadi, kesimpulannya, maksud dari Umar bin Khattab itu, mari sekarang kita perbanyak muhasabah diri akan dosa-dosa kita yang berapa banyak, tentang umur kita, ataupun tentang waktu kita yang telah kita habiskan. Itu kita, ayo, muhasabah tentang itu. Gitu, agar kelak ya, ketika kita di akhirat nanti, ya, hisab kita mungkin akan berkurang. Suka dengan video ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar lebih banyak orang yang inspirasi. Yuk bantu share video ini ke teman-temanmu.